Baik, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait konsep fermentasi, terutama khususnya kinetika fermentasi. Kemarin sudah dijelaskan atau sudah diterangkan bahwa dalam mengkuantifikasi atau menentukan kinetika fermentasi, yang penting adalah bagaimana kita bisa menentukan atau bagaimana kita bisa menghitung kinetika pertumbuhan sel. Karena dalam fermentasi memang sel ini yang nanti akan bekerja sebagai katalis atau agen biologis yang membantu proses konversi perubahan bahan baku menjadi produk. Nah, dalam mengkuantifikasi kinetika pertumbuhan sel, ada parameter kinetika yang disebut dengan laju pertumbuhan spesifik. Ini konsepnya sama dengan laju reaksi. Jadi kalau laju reaksi itu kan mengkuantifikasi seberapa cepat substrat itu bisa menjadi produk per satuan waktu. Jadi sebetulnya di sini juga laju pertumbuhan spesifik ini menyatakan seberapa cepat sel itu bisa tumbuh terhadap waktu. Hanya saja untuk sel, karena pertumbuhan sel itu nanti akan sangat dipengaruhi oleh jumlah medium yang ada. Ini beda ya dengan reaksi kimia biasa yang menggunakan katalis yang tidak hidup, di mana nanti konversi perubahan substrat menjadi produk, atau kalau substrat kan berarti konversi pengurangan substrat, kalau produk berarti konversi pertambahan produk terhadap waktu, itu akan selalu linear terhadap volume dari si reaktor, makanya dinyatakan langsung sebagai laju reaksi. Laju reaksi ini adalah jumlah mol per volume per waktu atau konsentrasi per waktu. Di dalam laju pertumbuhan sel, ini tidak bisa langsung tidak bisa langsung dinyatakan dalam perubahan jumlah sel atau perubahan konsentrasi sel per waktu. Ini harus kita normalkan terhadap konsentrasi atau jumlah sel pada waktu yang sedang ditinjau. Karena ketika kita merubah ukuran reaktor, maka laju perubahan sel, laju perubahan jumlah sel, atau laju perubahan konsentrasi sel per waktu itu akan berbeda, tidak akan linear. Sehingga harus dinormalkan atau dinormalkan ya istilahnya ya, dikoreksi dengan menggunakan parameter konsentrasi atau jumlah sel pada waktu tersebut menjadi laju pertumbuhan spesifik. Nanti penerapannya sama. Kalau ketika kalian belajar reaktor, perancangan reaktor, intinya kan kalian nanti akan menurunkan model neraca masanya ya. Jadi akumulasi akan sama dengan massa yang masuk, laju akumulasi akan sama dengan laju massa masuk dikurangi yang keluar, ditambah laju massa yang bertambah karena reaksi, dan laju massa yang berkurang karena reaksi. Nah, nanti di reaktor yang menggunakan katalis sel, karena konversinya itu adalah dibantu oleh sel, intinya sama. Jadi nanti akumulasi juga akan sama dengan masuk dikurangi keluar, ditambah yang bereaksi karena adanya pertumbuhan sel. Nah, ini makanya di sini kita nyatakan parameter kinetikanya menjadi laju pertumbuhan spesifik. Nah, laju pertumbuhan spesifik ini sendiri karena selnya hidup ya, sel ini tumbuh, berkembang, dan bisa juga mati, maka yang namanya laju pertumbuhan spesifik ini sering sekali disebut dengan net specific growth rate atau laju pertumbuhan spesifik bersih. Ini sama dengan laju pertumbuhannya saja, laju pertumbuhan spesifik dikurangi laju kematian spesifik. Jadi satuannya sama. Nah, kalau seperti ini berarti kan satuannya menjadi per waktu. Bisa per menit, bisa per jam, atau per hari. Jadi baik mu net, mu g, maupun KD, ini satuannya sama per waktu. Nah, nanti parameter ini yang nanti dimasukkan di neraca massa untuk gunanya salah satunya adalah untuk menghitung reaktor misalnya. Nah, untuk bisa menentukan mu, atau nanti juga untuk menentukan KD, berarti harus ada cara untuk bisa menentukan berapa konsentrasi atau jumlah sel pada waktu tertentu. Nah, kemarin sudah dibahas sekilas terkait metode-metode penentuannya ya. Jadi bisa menentukan langsung dalam bentuk jumlah sel atau menghitungnya dalam bentuk konsentrasi.
Nah, ini adalah metode yang bisa digunakan. Baik, itu review dari yang sudah disampaikan minggu lalu. Nah, kemudian di sini parameter kinetika itu akan berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, akan berkaitan dengan perancangan reaktor. Nah, untuk reaktor bioproses sebetulnya tidak terlalu berbeda ya dengan reaktor kimia biasa. Ada dua jenis reaktor yang umum digunakan. Pertama adalah reaktor batch, kemudian yang kedua adalah reaktor CSTR atau reaktor tangki ideal continue, atau sering juga disebut dengan mixed flow reaktor. Nah, reaktor batch ini merupakan jenis reaktor yang cukup banyak atau bisa dikatakan paling banyak digunakan dalam industri bioproses. Karena apa? Karena secara umum reaktor batch, Anda tahu ya, dia lebih mudah dioperasikan, pengendaliannya itu lebih mudah. Jika terjadi kontaminasi atau jika terjadi kegagalan dalam reaksi, menghentikannya, mengosongkan reaktor, memulainya kembali itu lebih mudah. Jadi kenapa di industri bioproses itu paling banyak digunakan adalah reaktor batch. Tentunya dengan beberapa modifikasi juga bisa ya, misalnya untuk keperluan tertentu dia diberikan sistem fed batch. Kemudian di sini mengingat kembali di reaktor batch, inokulum itu langsung masuk ke dalam reaktor ya. Jadi di dalam reaktor itu sudah disiapkan medium yang isinya adalah nutrisi dari si sel, atau yang mana si medium ini adalah juga si substrat atau bahan baku yang mau dikonversi menjadi produk. Nah, medium reaktornya diisi dengan medium, kemudian inokulum ini adalah sel yang sudah dikembangbiakan sehingga jumlahnya mencukupi, ini dimasukkan ke dalam reaktor yang berisi medium. Apa yang terjadi? Maka si selnya, inokulumnya, ini akan tumbuh. Nah, selama proses pertumbuhan atau selama terjadi proses konversi dari substrat menjadi produk di dalam reaktor batch, itu tidak ada yang ditambahkan. Selain tidak ada yang ditambahkan atau tidak ada yang masuk, juga tidak ada yang dikeluarkan. Jadi begitu fermentasinya jalan, begitu reaktornya jalan, reaktornya sudah tidak diganggu-gugat gitu ya. Jadi tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Akibatnya apa? Terhadap waktu, maka di dalam reaktor akan terjadi perubahan konsentrasi nutrien. Jadi nutrien di dalam medium itu akan berkurang karena dikonsumsi oleh sel. Kemudian akan ada perubahan konsentrasi sel. Selnya akan tambah karena dia tumbuh, makan nutrien. Kemudian juga akan ada perubahan konsentrasi produk. Produknya akan bertambah karena dikonversi dari si substrat. Nah, jadi akan ada perubahan konsentrasi nutrien, konsentrasi sel dan produk terhadap waktu, hingga pada suatu titik mediumnya sudah habis, selnya sudah tidak bisa mengkonversi, sehingga perubahan konsentrasinya ini akan berhenti. Nah, inilah saat di mana reaksinya dihentikan, kemudian produknya diambil, misalnya. Oke, itu adalah reaktor batch. Kemudian jenis kedua yang juga bisa digunakan untuk proses industri bioproses itu adalah reaktor yang berjenis CSTR atau tangki berpengaduk. Nah, bedanya dengan batch, ini dua-duanya sama-sama tangki pengaduk ya. Di dalam reaktor kontinu ini akan terjadi penambahan medium. Jadi mediumnya akan selalu ditambah masuk ke dalam reaktor sepanjang proses pertumbuhan. Dalam waktu yang sama, produknya juga akan diambil sepanjang waktu. Nah, selama atau setelah kurun waktu tertentu ya, setelah mediumnya masuk, kemudian dicerna atau dimakan oleh sel, selnya tumbuh berkembang, dia menghasilkan produk. Nah, setelah waktu tertentu akan ada tercapai yang namanya kondisi tunak atau steady state. Artinya kalau Anda amati dalam rentang waktu tertentu, Anda amati selang-selang tertentu, itu perubahannya itu menjadi konstan. Artinya tidak ada perubahan parameter terhadap waktu.
Atau bisa juga disebut dengan tidak ada akumulasi. Sementara kalau di batch itu karena tidak ada penambahan nutrien, kemudian selama fermentasi, kemudian produk juga tidak diambil selama proses fermentasi, maka pada kondisi batch itu tidak akan terjadi kondisi steady state atau tidak akan terjadi kondisi tunak. Atau lawan kata tunak itu berarti kondisinya akan selalu transient, akan ada perubahan terhadap waktu. Oke, dari sini apakah ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan dulu? Pak, mau tanya dong, Pak. Silahkan. Yang buat CSTR itu kan kapan kita taunya dia mulai masuk steady state? Kayak proses kontrolnya gimana dan parameter apa yang diambil? Kalau misal reaksi biasa kan mungkin ada temperatur dan tekanan. Kalau buat CSTR di bioproses ini apa ya, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Memang kalau sebetulnya sih tidak terlalu berbeda dengan reaksi kimia biasa ya. Jadi Anda bisa amati dari temperaturnya, atau yang umum juga dilakukan adalah untuk melihat atau untuk memastikan apakah kondisinya sudah tunak itu dari perubahan produknya. Jadi ini bukan produknya selalu tetap ya, tapi perubahannya akan selalu tidak ada lagi perubahannya. Jadi maksudnya deltanya itu akan selalu nol. Jadi kalau dari jam pertama produknya 2 kilogram 2 gram per liter gitu ya. Nanti jam keempat itu adalah dari jam ke-0, jam kedua misalnya produknya adalah 1 gram per liter. Nanti jam kedua itu 2 gram, nanti jam ketiga 3 gram, kan berarti kan itu kan deltanya akan selalu tetap. Nah, di situ nanti yang disebut dengan kondisi tunak. Bisa diamati dari konsentrasi substrat, bisa diamati dari konsentrasi produk, tapi juga bisa Anda amati dari temperatur. Tapi umumnya adalah substrat dan produk. Bisa Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalkan kontaminasi di bioreaktor itu, ada langkah pencegahannya nggak, Pak? Sama cara deteksinya gimana? Oke. Kalau kontaminasi itu kan artinya berarti yang namanya kontaminasi itu kan artinya mikroba yang tumbuh di dalam reaktor itu bukan hanya mikroba yang Anda ingin tumbuhkan kan ya. Nah, emang kontaminasi ini terjadi atau bisa terjadi atau kontaminasi ini tidak diinginkan kalau Anda hanya menggunakan satu jenis mikroba saja atau sering juga disebut dengan single culture. Nah, kondisi apa saja yang bisa menyebabkan kontaminasi itu banyak. Misalnya saat mau dipakai mediumnya itu tidak disterilkan. Ya, jadi mediumnya kan biasanya menggunakan pelarut air. Nah, airnya masih mengandung mikroba-mikroba atau mikroba atau jamur atau ragi yang ada di udara atau nanti terlarut di air, kemudian digunakan untuk melarutkan medium, terus dimasukin inokulum seperti itu kan ya. Nah, itu bisa ikutan tumbuh karena Anda menambahkan makanan di dalam medium. Jadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah saat medium itu disiapkan, dia harus bebas dari kontaminan. Kemudian yang kedua adalah reaktornya. Jadi sebelum diisi medium, sebelum dimasuki inokulum, reaktor juga harus dibersihkan. Atau istilahnya adalah dilakukan sterilisasi. Tadi juga medium dilakukan sterilisasi, reaktor bagian dalam permukaan reaktor itu juga perlu disterilisasi. Caranya bagaimana? Macam-macam. Bisa dengan dicuci pakai bahan pembersih, kemudian bahan yang sifatnya asam, gitu ya. Intinya adalah untuk meminimalkan atau mematikan semua zat hidup yang ada di dalam permukaan reaktor. Atau dilakukan pemanasan menggunakan steam. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian step yang lain lagi adalah dengan memastikan jalur yang nantinya akan dilewati medium maupun inokulum itu juga bebas kontaminan. Itu yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Tapi kalian pernah diberikan materi terkait sterilisasi nggak?
Pernah sih, Pak. Sudah pernah ya? Berarti maksudnya begini, kalau bilang aseptik atau steril itu kan sebetulnya nanti di akhir itu tidak berarti sama sekali tidak ada mikroba kontaminan ya. Jadi memang ada bukan statistik ya, ada nilai tertentu di mana walaupun masih ada mikroba kontaminan, tapi jumlahnya itu tidak signifikan. Seperti itu. Karena memang akan sulit sekali memastikan bahwa benar-benar tidak ada mikroba lain yang tumbuh. Gitu. Apakah menjawab? Atau tadi pertanyaannya ada yang kelewat? Sama cara deteksinya, Pak? Ada nggak? Cara deteksinya. Sebetulnya cara deteksinya gampang. Kalau produknya itu bukan produk yang Anda inginkan, berarti itu terjadi kontaminasi. Satu. Atau kalau memang tujuan fermentasinya itu adalah untuk menumbuhkan satu jenis mikroorganisme, ya berarti sesekali memang reaktor tadi diambil sampel. Nah, perlu diingat ya, ketika mengambil sampel pun kondisinya juga harus memastikan tidak ada yang masuk ke dalam reaktor. Nanti Anda ambil sampel, malah Anda memasukkan kontaminan, itu kan malah gawat. Jadi Anda sampel sesekali, kemudian mikroba yang ada itu dicek. Dicek itu bisa dicek kalau secara umum ya dari penampakannya, apakah dari koloninya warnanya sama, kemudian dari tingkat kekeruhannya, apakah memang seperti itu warnanya, dan lain sebagainya. Atau kalau mau lebih detail, dilakukan cek sampai ke level genetik dari si selnya. Tapi itu jarang sih. Biasanya kalau uji kontaminasi yang cepat, itu seperti yang uji TPC kemarin ya. Nah, uji ini. Jadi seperti ini. Jadi sampel diambil, kemudian diencerkan, kemudian di plating seperti ini. Nah, ini kan sama ya warna koloninya. Kalau Anda lihat, ini bentuknya bulat-bulat, kemudian warnanya seragam. Nah, ini berarti dia memang koloni dari satu jenis mikroba. Tapi kalau ternyata Anda lakukan tes seperti ini, kemudian ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih, ada yang warna hijau, merah, gitu ya. Nah, ini jelas ada kontaminasi. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, mau nanya boleh? Boleh. Masa dilarang? Saya masih agak bingung sih, Pak. Mekanisme pengambilan di CSTR itu kan, misal nanti dia diambil, terus nanti ada penambahan lagi, apa itu nggak ngaruh ke pH di dalam reaktornya, Pak? Kan kalau kita tahu, mikroba tuh sangat sensitif sama pH sama suhu. Kalau misalnya dia ada yang masuk dengan pH yang berbeda dengan yang dalam reaktor, itu ngaruhnya gimana ya, Pak? Oh, oke. Ini maksudnya yang masuk medium kan ya? Yang Anda maksud? Iya. Oh, kalau betul tadi mungkin terlewat disampaikan. Jadi kalau reaktornya itu adalah reaktor ini walaupun batch maupun continue ya, ini tentunya ada pengendalian pH karena memang pH itu adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Nah, justru pengendalian pH ini menjadi lebih krusial di reaktor batch. Karena reaktor batch itu setelah fermentasi jalan, di dalam itu udah nggak bisa diapa-apain. Artinya apa? Anda tahu ya bahwa proses fermentasi itu si substrat dikonversi menjadi produk, produknya bisa macam-macam ya. Artinya di dalam reaktor batch itu justru lebih mungkin terjadi perubahan pH, karena ada konversi dari substrat menjadi produk. Jadi misalnya awalnya pH dari medium itu kita set netral gitu ya, karena si mikrobanya itu hidup baik di pH netral, tapi karena dalam proses fermentasi dia menghasilkan CO2, kemudian dia juga bisa menghasilkan asam-asam organik, pH medium itu bisa turun. Nah, kalau pH medium itu turun, maka Anda harus lakukan pengendalian pH di dalam reaktor itu harus ditambah zat yang sifatnya menaikkan pH atau basa. Atau sebaliknya, misalnya dalam proses fermentasi itu dihasilkan zat-zat yang sifatnya basa, misalnya amonia gitu ya. Nah, maka dalam reaktor batch itu Anda harus punya sistem pengendalian untuk menambahkan asam. Sementara kalau reaktornya itu adalah reaktor CSTR, ini justru menjadi tidak terlalu
Ya, walaupun berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba, tapi ini pengendaliannya justru tidak sekrusial reaktor batch. Karena medium itu kan selalu masuk ya. Jadi kalau misalnya si mikroba itu adalah mikroba yang bagus tumbuh di pH netral, ya pH dari medium Anda atur selalu netral. Kalau toh produknya nanti pH-nya berubah, kalau toh pH dari produk itu nanti turun misalnya karena ada asam-asam atau CO2 tadi, ya kan produknya diambil. Jadi sebetulnya di reaktor CSTR perubahan pH itu tidak akan terlalu signifikan. Justru yang batch yang lebih signifikan. Seperti itu. Oke? Makasih, Pak. Oke, apakah ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kalau misalnya mau nanya silahkan dipotong, tidak apa-apa ya. Oke, ini sedikit mengulang atau menyegarkan ingatan terkait bentuk-bentuk reaktor ya. Kita belajar reaktornya ideal, ya walaupun nanti di dunia nyata tidak ada reaktor ideal, tapi modelnya bisa kita dekati dulu dengan reaktor ideal. Kalau batch itu sifatnya adalah seragam ya, konsentrasi. Pada waktu tertentu, semua bagian reaktor itu adalah medium ya, berarti ya, pada waktu yang sama, konsentrasi di semua bagian medium itu selalu sama, pada waktu yang sama. Tapi ketika waktunya berubah, pada perubahan waktu atau waktunya berubah, maka konsentrasi, komposisi, itu termasuk temperatur, itu ya utamanya konsentrasi ya. Kalau temperatur kan karena kita jaga tetap, pH kita jaga tetap, tapi kalau komposisi atau konsentrasi itu akan berubah terhadap waktu. Tapi kalau waktu yang sama, di semua bagian konsentrasinya sama. Sementara kalau untuk, dan di sini tidak ada atau tidak tercapai kondisi steady state ya, atau nama lainnya adalah kondisi transient. Jadi di sini kondisinya selalu transient. Sementara kalau di reaktor kontinu itu tercapai kondisi steady state. Ada dua bentuk reaktor kontinu yang ideal. Satu adalah mixed flow atau CSTR yang di sebelah kanan ini. Kemudian yang kedua adalah plug flow atau RAS atau reaktor aliran sumbat. Karena bentuknya nanti alirannya seperti sumbat yang mengalir. Di sini fluida atau cairan itu akan medium itu akan mengalir melalui reaktor, tidak ada percampuran ke arah aksial ya. Arah aksial itu berarti searah aliran, tapi percampurannya hanya ke arah radial. Arah radial itu berarti ke arah jari-jari pipanya. Makanya alirannya itu seperti sumbat yang mengalir di dalam pipa. Bukan pipa yang tersumbat ya, tapi sumbat yang mengalir di dalam pipa. Sementara kalau CSTR, ini mirip reaktor batch, bentuknya adalah tangki berpengaduk, sehingga nanti di dalam reaktor, konsentrasinya atau komposisi di semua bagian itu akan sama. Dan akan sama dengan konsentrasi atau komposisi yang meninggalkan reaktor pada waktu tertentu. Nah, untuk mendapatkan balik lagi tadi parameter mu ya, jadi kalau Anda mau menghitung balik lagi yang mu tadi, ini kan parameter kinetika. Parameter kinetika ini didapatkan dengan melihat perubahan konsentrasi terhadap waktu, atau bisa juga perubahan jumlah sel terhadap waktu. Artinya, Anda harus bisa mendapatkan nilai perubahannya. Artinya, berarti kondisinya Anda harus buat mencapai kondisi transient. Anda tidak bisa mendapatkan ini pada kondisi steady state. Makanya untuk mendapatkan parameter mu itu digunakan reaktor batch. Kenapa? Karena di reaktor batch Anda ingat bahwa tadi ketika medium itu dimasukkan, fermentasinya jalan, inokulum dimasukkan, fermentasinya jalan, reaktornya sudah tidak diganggu gugat, sehingga akan ada perubahan konsentrasi substrat karena dimakan. Nah, di reaktor batch, secara umum, Anda bisa mendapatkan ini, 5 fasa pertumbuhan. Ini sudah pernah dibahas belum ya? Takutnya sudah pernah. Udah Pak, di mikrob. Iya, di mikro. Terkait dengan hitungan-hitungannya? Kalau hitungannya belum terlalu didalemin banget. Oke, kita coba cepat saja ya. Nah,
karena di reaktor batch, Anda bisa mendapatkan fasa pertumbuhan. Pertama, itu adalah fasa adaptasi ya. Jadi karena si inokulum tadi baru masuk ke dalam reaktor, dia mengenali lingkungan yang baru gitu ya, dapat medium yang baru, maka di awal itu seolah-olah selnya tidak akan terlihat mengalami pertumbuhan. Sebetulnya ada, tapi tidak signifikan, sehingga dianggap tidak tumbuh. Jadi konsentrasi sel terhadap waktu itu tidak berubah, atau konsentrasi selnya masih konstan. Nah, ini seberapa cepat atau seberapa lambat lag phase ini akan dipengaruhi satu, seberapa cocok si inokulum terhadap nutriennya. Kalau nutrien di dalam medium itu adalah nutrien yang memang umum dikonsumsi oleh mikroba tadi, atau semua nutrisinya tercukupi, jumlahnya cukup banyak, maka lag phase-nya akan menjadi cepat. Yang kedua adalah seberapa sehat dari kondisi inokulum yang masuk. Kalau inokulum yang masuk itu selnya berada dalam kondisi yang aktif, maka lag phase-nya juga akan cepat. Sementara kalau inokulumnya itu adalah inokulum yang sudah tidak aktif, berarti dia harus beradaptasi dengan lebih lama. Nah, satu yang menarik adalah kalau Anda menggunakan substrat yang tidak murni, nah, bisa jadi Anda mendapatkan kurva yang ngikutin garis warna pink ini. Jadi di sini awalnya dia fase adaptasi ya, kemudian setelah dia beradaptasi dengan sumber karbon utamanya, sumber karbon atau sumber karbon utamanya, ketika dia sudah beradaptasi dengan sumber karbon, maka nanti dia akan naik jumlah atau konsentrasi selnya. Nah, kalau sumber karbon yang dia konsumsi itu sudah habis, tapi masih ada sumber karbon yang lain, yang berbeda jenisnya, si sel tadi akan mengalami fasa adaptasi lagi, atau fasa lag phase lagi. Baru nanti dia akan masuk ke fasa berikutnya. Nah, kalau si sel tadi sudah bisa beradaptasi dengan nutrien, kemudian sudah bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan, maka selnya akan berkembang biak dengan cepat, dia bisa tumbuh dengan cepat. Nah, di sini massa dan densitas sel itu akan bertambah secara eksponensial. Maka nama fasenya adalah exponential phase atau fase logaritmik. Nah, kemudian apa yang terjadi di dalam fase logaritmik ini, si sel dia tumbuh dengan kecepatan yang sama. Jadi karena dianggap sehat ya, jadi Anda anggap, kita ingat bahwa inokulum itu isinya kan sel, beribu-ribu sel atau berjuta-juta sel gitu ya. Nah, dalam fase eksponensial ini, masing-masing selnya itu diasumsikan berada dalam kondisi yang sangat sehat, sehingga dia tumbuh dengan laju yang sama. Per selnya itu memiliki tingkat kesehatan yang sama, dia akan bereplikasi dengan kecepatan yang sama, atau dia akan menambah ukurannya dengan kecepatan yang sama. Oke, dan di sini Anda bisa menghitung yang tadi, laju pertumbuhan spesifik dari si selnya dengan cara menghitung baik itu jumlah maupun konsentrasi ataupun berat dari si selnya. Nah, di sini karena nutriennya itu masih sangat berlebih, maka laju pertumbuhan itu nanti tidak akan bergantung pada konsentrasi nutrien. Ini karena konsentrasi nutriennya masih banyak, jadi dia tidak membatasi pertumbuhan. Ya, jadi kalau dilihat maka akan tampak ini jumlah sel ya, log dari jumlah sel ini adalah waktu, maka di kurva ini akan tampak seperti garis lurus karena pertumbuhannya eksponensial. Oke. Nah, di sini karena pertumbuhannya itu paling cepat, maka Anda bisa lihat pada fase eksponensial, si sel itu akan mengalami pertumbuhan maksimum. Sehingga mu yang Anda dapatkan pada fase eksponensial
itulah yang disebut dengan laju pertumbuhan spesifik maksimum. Ini sudah pernah diajari ya mestinya. Sudah atau belum? Halo? Sepertinya pernah lihat Pak di TRK 2. Oh, justru kalian diajarin begini malah di TRK ya? Iya. Oke, ya sudah saya ulang saja ya. Jadi laju pertumbuhan yang didapatkan, laju pertumbuhan spesifik yang didapatkan pada fase eksponensial itu yang disebut dengan mu maksimum. Karena kembali lagi tadi, mu net itu kan adalah mu growth dikurangi KD. Kalau pada kondisi fase adaptasi ya, balik sedikit ke fase adaptasi, mu growth-nya masih sangat kecil, KD-nya juga masih sangat kecil, karena yang tumbuh itu masih sedikit, yang mati juga sedikit, sehingga mu net-nya itu mendekati 0. Nah, ya, seperti itu. Nah, kalau yang fase eksponensial, mu net sama dengan mu growth dikurangi KD. Nah, di dalam fase eksponensial, sel itu akan tumbuh dengan cepat. Sehingga mu growth itu jauh lebih besar, jauh lebih signifikan daripada KD. Karena selnya itu masih dalam proses pertumbuhan sekencang-kencangnya. Tidak ada sel yang mati. Sehingga KD-nya dianggap 0, sehingga mu net-nya itu akan sama dengan mu growth, atau itu yang disebut dengan mu maksimum. Jadi pada fase eksponensial ini, mu akan sama dengan mu net sama dengan mu maksimum. Nah, bagaimana mendapatkan mu maksimum tadi? Ya, Anda tinggal alurkan kurva antara waktu dengan konsentrasi sel atau dengan jumlah sel. Nanti Anda tarik lemnya, nanti Anda dapatkan persamaan. Nah, seperti ini ya, Anda linearisasi antara len X per X0. X0 itu adalah saat T awal, X itu saat waktu akhir, T itu adalah delta waktu dari akhir ke awal. Anda dapat mu max. Nah, di sini Anda juga bisa menghitung waktu ganda. Waktu ganda ini adalah waktu atau doubling time. Ini adalah waktu yang diperlukan agar sel mencapai 2 kali jumlah atau konsentrasi atau massa semula. Jadi kalau Anda tahu berapa mu net di fase eksponensial, jadi di sini mu net sama dengan mu m ya. Kalau sudah tahu berapa nilai mu-nya, maka Anda bisa hitung berapa waktu gandanya. Ada pertanyaan dulu nggak? Cukup jelas? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, boleh jelasin lagi tentang doubling time nggak, Pak? Oke. Doubling time itu kan definisinya adalah waktu yang diperlukan untuk sel itu mencapai jumlah atau konsentrasi atau massa 2 kali dari massa sebelumnya atau 2 kali dari jumlah sebelumnya. Nah, ini bisa dihitung, jadi waktu ya. Ini bisa dihitung kalau Anda sudah tahu nilai dari mu maksimum atau mu net pada fase eksponensial tadi. Karena definisinya adalah mu net pada fase eksponensial kan seperti ini. Nah, karena doubling time adalah waktu yang diperlukan untuk sel mencapai 2 kalinya, maka X per X0 menjadi 2 kan ya. Tinggal dihitung dari situ saja. Nanti dari situ Anda dapat nilai waktu ganda atau doubling time-nya. Makasih, Pak. Yuk, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, di sini setelah sel itu tumbuh dengan cepat, apa yang terjadi? Berarti kan nutrien yang semula itu berlebih juga akan dikonsumsi dengan cepat. Akibatnya apa?
nutriennya itu akan menjadi berkurang karena selnya makin lama makin banyak, sementara nutriennya kan tidak ditambah ya kalau di reaktor batch, maka pada suatu waktu akan terjadi di mana salah satu komponen dari nutrisi, komponen nutrisi itu kan bisa sumber karbon, bisa sumber nitrogen, bisa sumber fosfat, dan sebagainya, itu habis. Nah, kalau sudah habis, berarti nanti selnya tidak bisa tumbuh dengan cepat lagi. Dia akan mengalami ketidakseimbangan dalam nutrien, sama seperti manusia ya. Jadi kalau salah satu komponen nutrisinya tidak tercukupi, maka pertumbuhannya menjadi tidak seimbang. Kemudian, ketika sel itu tumbuh, sudah mengkonsumsi nutrien, maka dia akan membentuk atau menghasilkan produk metabolit. Nah, beberapa produk metabolit ini bisa sifatnya meracuni. Misalnya tadi ya, dia menghasilkan asam organik, atau dia menghasilkan CO2, CO2-nya terlarut, sifatnya asam, dia bisa bersifat toksik bagi si selnya. Nah, ini juga bisa, walaupun nutriennya belum habis ya, walaupun nutriennya masih banyak, tapi karena dihasilkan produk metabolit, pada suatu waktu produk metabolit ini konsentrasinya cukup signifikan dan akan mengganggu atau meracuni pertumbuhan. Nah, di sini akan terjadi pertumbuhan yang tidak seimbang. Kalau yang tadi istilahnya adalah balance growth ya, karena nutrisinya cukup, bagus, komposisinya lengkap, sel tumbuh dengan baik, dia akan tumbuh pada laju yang sama, maka di sini akan terjadi unbalanced growth. Jadi pertumbuhannya tidak seimbang. Pertumbuhannya tidak seimbang artinya apa? Kalau tadi masing-masing sel itu tumbuh dengan sifat yang sama, laju pembesarannya sama, replikasinya sama, di sini dia menjadi tidak sama. Artinya nanti pada kondisi ini ukuran dan komposisi sel itu akan berubah. Nah, apa yang tersirat dari sini? Kalau tadi pada saat eksponensial itu KD-nya itu tidak signifikan, nah pada proses unbalanced growth ini, Anda ingat lagi ya, mu net sama dengan mu growth dikurangi KD, KD-nya itu akan menjadi makin signifikan. Kalau KD-nya menjadi signifikan, artinya apa? Mu net-nya menjadi turun. Tidak semaksimum yang mu net ketika exponential phase. Ya, secara umum dia akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Nah, semakin lama karena nutriennya makin habis, produk metabolitnya makin banyak, terjadi kondisi di mana mu growth itu menjadi sama dengan KD. Laju pertumbuhan, growth rate-nya, itu menjadi sama dengan death rate-nya. Sehingga nanti mu net-nya kembali menjadi 0. Sama seperti fase adaptasi. Tapi di sini mu net-nya itu sama dengan 0 karena laju pertumbuhan seimbang terhadap laju kematian, sehingga secara neto itu tidak terjadi pertumbuhan atau penambahan sel. Nah, apa yang sebetulnya yang terjadi di dalam reaktor atau dalam sel? Jadi, selama fase stasioner, jumlah sel atau konsentrasi sel itu tetap, konsentrasi kan massa per volume ya, tapi sebetulnya jumlah sel yang sehat dan hidup itu bisa jadi menurun. Oke, kemudian yang kedua, selama proses stationary phase ini atau fase stasioner ini, sel itu bisa mengalami yang namanya lisis. Jadi karena selnya itu sudah tidak sehat, maka sel ini bisa pecah. Ini yang namanya lisis. Nah, sel pecah, sel kan tadi dia makan nutriennya, dia tumbuh berkembang, nutrien juga dikonversi menjadi material sel. Nah, ketika pecah, material sel ini akan kembali terlarut di dalam medium. Nah, medium, nutrien yang hasil pecahan sel ini nanti akan dimanfaatkan oleh sel yang lain. Jadi sebetulnya ini mirip seperti proses kanibalisme ya. Jadi selnya itu pecah, mati, kemudian dia termanfaat oleh sel yang lain karena sel ini butuh nutrien. Sementara nutrien dari medium yang awal itu sudah tidak tercukupi lagi. Oke, yang bisa terjadi juga di fase stasioner karena sebetulnya ini adalah kondisi di mana
lingkungan reaktor atau ya kondisi di dalam reaktor itu sudah tidak baik untuk pertumbuhan sel, sel ini bisa memproduksi yang namanya produk metabolit sekunder. Jadi produk metabolit sekunder ini dihasilkan karena selnya ini harus survive, harus tetap menjaga dirinya untuk tetap hidup, jadi dia bisa melakukan mekanisme perlindungan dengan menghasilkan produk metabolit sekunder. Jadi metabolit sekunder ini dihasilkan atau diproduksi karena turunnya metabolit tertentu di dalam medium ya. Jadi si selnya itu melakukan modifikasi metabolisme di dalam badan selnya. Ya, di fase stasioner. Baik, di fase stasioner tadi Anda lihat karena mu netnya sama dengan 0, kemudian KD sama signifikannya terhadap mu growth. Tadi ya terkait survival dari sel, sel ini mengalami yang namanya endogenous metabolism. Jadi endogenous metabolism itu adalah sel melakukan modifikasi di dalam tubuhnya, kemudian dia melakukan yang namanya katabolisme ya. Katabolisme ini dilakukan agar selnya, jadi dia memecah-mecah komponen di dalam selnya atau di dalam metabolitnya, kemudian dia tujuannya adalah untuk menghasilkan energi agar dia tetap tumbuh. Karena dia sudah tidak bisa mendapatkan sumber energi dari dalam selnya itu sendiri. Dia tidak bisa memperoleh energi dari nutrien yang ada di medium. Jadi dia harus survive, dia harus melakukan endogenous metabolism. Jadi bedanya apa? Kalau tadi di fase eksponensial itu nutriennya sangat mencukupi, selnya bisa menggunakan nutrien secara baik, selnya menggunakan jadi energinya digunakan lagi untuk tumbuh dan berkembang sel. Sementara kalau di sini karena komposisi nutrien di dalam medium itu sudah tidak baik, dia energi itu sebagian besar akan digunakan untuk mempertahankan dirinya. Mempertahankan diri ini digunakan untuk apa? Satu ya, menjaga fungsi membran di dalam sel, transport nutrien, kemudian menjalankan fungsi-fungsi metabolik esensial, dan mengganti kalau ada struktur sel yang rusak. Atau ini yang sering disebut dengan energi yang diperlukan untuk maintenance. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi di stationary phase ini mu netnya akan menjadi 0 kembali. Garisnya menjadi garis lurus mendatar seperti ini, sama seperti di sini ya. Kemudian sel akan mulai mengalami dead phase. Kalau diteruskan lagi, sel akan mengalami dead phase, nutriennya sudah habis, mu growth-nya sudah kecil sekali, dan KD-nya menjadi makin signifikan. Kenapa makin signifikan? Karena selnya banyak yang mati. Jadi tadi pengaruh KD ini mulai signifikan karena adanya endogenous metabolism, perlunya energi untuk mempertahankan diri atau energi untuk maintenance. Di sini ditambah adanya KD. KD ini di sini ditambah adanya kematian sel. Karena memang sudah tidak ada yang bisa dimakan sama selnya. Nah, di sini kematian sel itu dinyatakan dalam persamaan orde 1 ya. Jadi mengikuti kinetika orde 1, Anda bisa hitung dari perubahan jumlah sel yang ada di dalam reaktor juga. Nah, munculnya fase dead phase ini biasanya kalau Anda menggunakan reaktor batch, ini akan sangat dipengaruhi oleh jenis mikroorganisme yang Anda tumbuhkan dan dipengaruhi oleh jenis mediumnya. Nah, kadang dead phase ini tidak segera bisa diamati. Jadi yang teramati itu adalah fase stasioner yang cukup panjang. Apalagi kalau Anda menggunakan karena intinya kan Anda perlu menentukan jumlah atau konsentrasi sel terhadap waktu. Nah, di
Di sini kalau metode tadi Anda masih ingat ya, Anda bisa menggunakan hemositometer, Anda bisa menggunakan adsorbansi, Anda bisa menggunakan berat sel kering. Nah, metode ini kan tidak bisa, ada yang tidak bisa mengkuantifikasi sel hidup dan sel mati, tapi mengkuantifikasi keseluruhan. Misalnya adsorbansi. Adsorbansi itu hanya berdasarkan kekeruhan atau berat sel kering. Yang Anda hitung adalah berat sel setelah dikeringkan. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana sel yang hidup dan mana sel yang mati. Jadi tergantung metode yang digunakan, ini nanti bisa jadi Anda tidak bisa membedakan atau Anda tidak bisa menentukan kapan death phase dari pertumbuhan sel. Nah, selama death phase, proses lisis juga masih bisa terjadi ya. Jadi sel itu mati, pecah, dimanfaatkan oleh sel lain, tapi laju kematian dari sel itu jauh lebih besar pada death phase daripada di stationary phase. Oke. Ada pertanyaan? Ini kalau diam dianggap sudah jelas ya. Baik, selain parameter kinetika yang berupa mu dan KD, pada proses fermentasi itu juga ada parameter yang namanya yield atau perolehan. Nanti tergantung apa yang mau dilihat. Jadi ini dihitung, yield atau perolehan ini dihitung berdasarkan jumlah konsumsi substrat atau jumlah pembentukan produk. Misalnya, Anda mau menghitung growth yield. Growth yield itu adalah perolehan sel atau perolehan pertumbuhan. Jadi dihitung dari perubahan jumlah sel terhadap perubahan jumlah substrat. Kalau produk yield, ya perubahan jumlah produk terhadap jumlah substrat. Kalau yang lain yang bisa dicari itu misalnya perolehan pertumbuhan berdasarkan konsumsi oksigen. Jadi Anda bisa menghitung delta X, perubahan konsentrasi sel terhadap waktu, terhadap perubahan konsumsi oksigen terhadap waktu. Nah, ini nilai kira-kira rentang ya. Jadi kalau menggunakan glukosa untuk bakteri dan ragi, itu kira-kira yield selnya, YX per S-nya itu sekitar 0,4 sampai 0,6 gram sel per gram glukosa. Kalau terhadap konsumsi, mungkin sekitar 0,9 sampai 1,4 gram sel terhadap gram O2. Nah, ini untuk menunjukkan sebetulnya nanti ini bisa digunakan ketika Anda mau merancang proses fermentasi, Anda membutuhkan sel, Anda ingin tumbuhkan seberapa banyak, ini Anda bisa menghitung berapa banyak konsumsi glukosa atau berapa banyak glukosa yang perlu Anda masukkan ke dalam reaktor. Atau berapa banyak O2 yang perlu disuplai ke dalam reaktor. Oke, sedikit kembali yang tadi, mulai daripada fase stasioner, itu ada yang namanya energi maintenance. Nah, energi maintenance ini perhitungannya dengan menghitung maintenance koefisien. Jadi sebetulnya ini laju spesifik dari perubahan substrat terhadap waktu, tapi khusus yang diperlukan untuk maintenance selnya saja. Jadi memang ini agak susah untuk ditentukan ya. Jadi biasanya memang hanya menghitung mu growth dan KD saja. Mu growth dihitung dari berapa banyak jumlah sel yang bertambah, KD-nya dihitung dari berapa banyak jumlah sel yang berkurang. Nanti biasanya koefisien maintenance itu didapatkan dari perhitungannya memang lebih kompleks untuk menentukan si koefisien M ini. Oke. Nah, di sini ada latihan, sudah ada jawabannya. Mungkin tidak perlu kalian sudah pernah melakukan perhitungan ini, bagaimana menentukan nilai mu dan seterusnya. Kalau Anda punya data konsentrasi substrat terhadap waktu, ini konsentrasi sel terhadap waktu, ini konsentrasi substrat terhadap waktu. Sudah pernah kan ya?
Lalu? Lupa, Pak. Ya, di slide ada caranya. Ini karena waktunya sudah habis. Silahkan coba di rumah, latihan sendiri. Ini intinya menggunakan persamaan yang ini ya, yang fase eksponensial. Nanti coba dikerjakan dulu. Ini ada data X. Ini kan X ya. Ini T. T dari jam ke 0 sampai jam ke 44. Kemudian ada konsentrasi sel X-nya dari jam ke 0 sampai 44. Ini S-nya, substratnya. Dari 0 juga sampai ke 44. Nah, Anda plotkan dulu. Plotkan dulu. Nah, untuk menghitung maksimum net specific growth rate, itu berarti Anda perlu tahu di jam keberapa sampai jam keberapa selnya mengalami fase eksponensial. Ya, jadi khusus untuk yang mu max itu hanya dicari di fase eksponensial sesuai definisi dari mu max tadi. Nah, kalau growth yield itu ya berarti dari awal ke akhir. Delta X dikurangi delta S dari jam ke 0 sampai jam ke 44. Nah, ini pertanyaan yang C, itu untuk growth yield, ini untuk digunakan untuk menghitung kalau konsentrasi glukosanya dinaikkan, ini kan 50 ya, sekarang menjadi 150. Nah, ini apa yang terjadi, berapa jumlah sel yang Anda dapatkan di akhir. Same size inokulum berarti jam ke 0-nya itu sama-sama 1 gram per liter. Nah, kemudian untuk menghitung yang kedua, yang D ini adalah dari awal sampai akhir dia sudah mengalami berapa kali pembelahan atau penggandaan sel. Jadi di sini Anda bisa hitung dari nilai mu max-nya. Silahkan dicoba dulu ya, nanti kita bahas, atau kalau ada yang perlu ditanyakan, kita bahas hari Senin ya, hari Senin. Apakah masih ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau saya sudah cukup, Pak.